Dasar algoritma pencarian linear ini memang cukup sederhana, tapi nggak cukup kalau dipakai di kasus asli. Ada beberapa isu dari proses algoritma ini, misalnya, kalau kita punya data yang banyak, pencarian ini jadi nggak efisien. Contohnya, kita mau cari kata zebra di Kamus Bahasa Indonesia. Kalau kita cari mulai dari abjad A, maka butuh waktu yang lama supaya ketemu kata zebra yang ada di belakang. Kan lebih baik kalau kita cari dari belakang. Terus, gimana kalau hasil pencarian lebih dari satu? Contohnya, kalau kita ingin mencari postingan Instagram dengan hashtag Java, maka Instagram akan mengeluarkan ratusan ribu hasil postingan. Nah, isu-isu ini nggak bisa diabaikan. Makanya, kali ini kita akan membahas membuat program tetap dengan algoritma pencarian linear tadi, tapi kita tambahkan fitur-fitur yang kita sebutkan tadi. Gak selalu pencarian dimulai dari urutan pertama ya. Kadang kita perlu mulai dari urutan terakhir, seperti contoh kasus sebelumnya. Kalau mau cari kata zebra, bagusnya kita mulai dari belakang. Nah, terus gimana codingnya? Yuk kita lihat lagi coding sebelumnya. Nah, yang ini. Dari coding ini, coba perhatikan baris coding berikut. Coding ini menentukan posisi awal buku yang akan dicari. Kalau kita mau mulai dari urutan terakhir, kita bisa ganti codingnya jadi seperti ini. Nah, kalau pencarian dimulai dari urutan terakhir, otomatis blok perulangannya akan kita modif jadi seperti ini. Dengan begitu, nilai urutan akan berubah dari besar ke kecil dan akan berhenti kalau urutan kecil dari 0. Nah, terakhir, urutan buku akan berjalan mundur dari akhir ke awal. Jadi, codingnya kita modif jadi berikut. Nah, ini semua script yang sudah kita modif sebelumnya. Nah, kalau kita jalankan, hasilnya akan sama. Tapi, proses pencarian kita sudah beda. Sebelumnya, kita cari mulai dari awal sampai akhir. Yang baru ini dari akhir ke awal. Kalau pencarian nggak ada hasil, itu bukan berarti yang dicari nggak ada. Bisa jadi query yang salah atau typo, atau bisa jadi malah koleksinya yang kosong. Kalau query yang dibuat salah, kita perlu pakai suatu cara supaya query yang diinputkan nggak salah. Contohnya, punya Google. Kalau kita salah ketik, dia bakal kasih saran yang tepat. Tapi, cara ini lebih repot, karena kita butuh perhitungan similarity biar dapat hasil kata yang tepat. Selain itu, kita butuh basis data yang cukup banyak biar bisa dihitung. Nah, sedangkan kalau koleksinya kosong, kita cukup menambahkan proses pemeriksaan isi koleksi sebelum proses mencari. Nah, buat apa kita sibuk-sibuk melakukan pencarian kalau ujung-ujungnya koleksinya kosong? Nah, berikut ini coding untuk memeriksa koleksinya. Nah, kalau koleksinya kosong,
kita langsung tampilkan koleksi kosong. Tapi, kalau koleksinya nggak kosong, barulah kita mulai proses pencariannya. Nah, berikut coding kita gabungkan. Nah, kalau coding ini kita jalankan, hasilnya sebenarnya sama, kecuali kita kosongkan. Kadang kita butuh banyak hasil pencarian, bukan hanya satu saja. Untuk itu, kalau ketemu satu data, proses nggak langsung selesai, tapi tetap lanjut ke data berikutnya. Nah, sedangkan data-data yang ditemukan harus disimpan dalam bentuk array. Jadi, kalau kita mau buat seperti itu, kita harus punya variabel tambahan untuk menyimpan data-data hasil pencarian. Data-data hasil pencarian sebenarnya sama dengan koleksi, hanya saja jumlah datanya bisa jadi nggak sebanyak koleksi. Yuk kita coba bikin codingnya. Jadi, variabel hasil kita buat array dengan jumlah maksimal sebanyak jumlah koleksi. Nah, ini dibuat supaya array hasil dapat menampung sejumlah maksimal jumlah koleksi tadi. Nggak lupa, kita perlu menambahkan jumlah hasil temuan. Ini akan memudahkan kita menyusun hasil temuan di variabel hasil tadi. Berikutnya, proses pemeriksaan akan kita modif. Setiap kali ketemu data yang cocok, datanya disimpan ke variabel hasil, dan jumlah hasil kita tambahkan 1. Berikut codingnya. Nah, berikutnya perhatikan coding yang terakhir ini. Nah, coding ini akan kita modif. Karena hasil pencarian lebih dari 1, sampai di sini coding harus cek apakah jumlah hasil besar dari 0 atau tidak. Kalau iya, tandanya ada hasil, tapi kalau enggak, tandanya data enggak ditemukan. Makanya kita modif coding ini jadi seperti ini. Kita juga bisa menampilkan jumlah hasil yang ditemukan. Nah, lihat codingnya.
Nah, berikut kalau kita coba jalankan codingnya. Setidaknya kita nggak akan mencari angka-angka saja atau teks-teks saja. Bisa jadi kita mencari dengan tipe data yang lebih kompleks. Misalnya, mencari buku dengan judul dan penulis, maka implementasinya bisa jadi lebih kompleks. Nah, perhatikan kelas berikut ini. Nah, gimana kalau kita memiliki koleksi yang isinya adalah kumpulan dari kelas-kelas ini? Terus kita query sebuah buku berdasarkan nama penulisnya. Yuk perhatikan coding sebelumnya. Kalau kita ingin pakai kelas buku tadi, maka tipe data koleksi dan hasil harus kita ganti jadi seperti ini. Variabel koleksi yang kita buat ini belum ada isinya. Kita harus masukkan isinya dengan coding berikut. Sekarang, koleksi yang kita buat sudah berisi data buku dengan tipe data kelas buku. Begitu juga dengan hasil pencarian. Kita sudah modif sesuai dengan koleksi. Dengan begitu, konsekuensinya ada beberapa coding yang bakal mulai error. Karena tipe data sudah nggak sesuai dengan sebelumnya. Nah, mari kita perbaiki satu persatu. Yang pertama, coding tadi akan error karena kita sudah nggak pakai string lagi, tapi pakai kelas buku. Jadi tinggal kita modif jadi seperti kelas buku tadi. Coding berikutnya yang error adalah coding berikut.
Nah, kita akan periksa penulis bukunya, bukan judul bukunya. Jadi kita akan modif codingnya jadi seperti ini. Oke, selesai. Nah, berikut hasil coding yang sudah kita modif tadi. Gampang kan? Nah, kalau coding ini kita jalankan, seperti ini hasilnya. Nah, ada 3 buku ditemukan. Untuk eksperimen berikutnya, kita bisa modifikasi coding ini dengan menambahkan UI yang bagus, serta menambahkan basis data biar program kita bisa menyimpan data-data lebih banyak. Sekian pembahasan kita tentang algoritma pencarian linear yang disertai coding Java, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.